Ada 5 orang pendaki gunung tersesat di tengah pegunungan bersalju. Karena tidak kuat, salah satu dari kelima pendaki ini akhirnya meninggal. Namun, keempat temannya yang lain menolak meninggalkan jenazah teman mereka di tengah gunung dan memutuskan membawanya. Di tengah badai salju, mereka menemukan sebuah pondok kayu. Mereka bersyukur dan segera berlindung di dalam pondok kayu itu. Pondok itu berbentuk segi empat. Pondok itu tampak sudah tua, namun masih kokoh. Celakanya, sama sekali tak ada penerangan di dalam pondok itu, sehingga mereka terpaksa menghabiskan malam dalam kondisi gelap gulita. Mereka meletakkan jenazah teman mereka di tengah ruangan yang berbentuk segi empat itu. Mereka mulai bercakap-cakap. Malam ini kita tidak boleh tidur. Ya, aku tahu, tapi bagaimana caranya? Bila kita tidak melakukan sesuatu, kita pasti akan tertidur. Kita lakukan saja suatu permainan, usul salah satu teman mereka. Masih dalam kondisi gelap gulita, mereka sama sekali tak bisa melihat satu sama lain. Jadi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara dan siapa yang mengusulkan permainan itu. Permainan apa? Begini, ruangan ini berbentuk kotak. Bagaimana jika masing-masing dari kita berdiri di setiap pojok ruangan dan saat permainan dimulai, salah satu dari kita berlari ke pojok ruangan terdekat dan menepuk punggung teman yang ada di situ. Lalu yang ditepuk punggungnya harus berlari lagi untuk menepuk punggung teman yang ada di pojok terdekat dengannya. Begitu terus hingga kembali ke orang pertama dan diteruskan sampai fajar tiba. Semua orang tampaknya setuju dengan bergerak semalaman, tubuh akan terasa hangat. Akhirnya mereka melakukan permainan itu. Masing-masing dari mereka sebut saja A, B, C, dan D berdiri di pojok ruangan. A mulai berlari ke B dan menepuk pundak B. B kemudian langsung berlari dan menepuk pundak C. C lalu berlari menepuk pundak D. Dan begitu seterusnya mereka melakukan permainan itu hingga fajar. Saat pagi tiba, mereka mulai merasa lega. Cahaya mulai menerangi seluruh ruangan, sehingga mereka bisa melihat seisi ruangan. Salah satu teman mereka rupanya mengenali tempat ini dan tahu jalan keluar dari tempat itu. Namun, saat mereka menyadari bentuk ruangan yang mereka tempati, mereka mulai sadar ada yang tidak benar. Lalu mereka mulai ketakutan. Mereka menyadari permainan itu tidak sesimpel yang mereka bayangkan. Ketika permainan dimulai, A menepuk pundak si B, B menepuk pundak si C, C menepuk pundak si D. Semuanya sampai di situ tak ada masalah. Namun ketika D berlari ke A, semestinya tidak ada orang di sana, sebab A sudah berada di B. Benar bukan? Sehingga D harus berlari 2 kali agar dapat menepuk pundak si A. Namun, saat mereka bermain, tak ada seorang pun yang berlari 2 kali. Lalu siapa yang menepuk pundak si A? Mereka pun sadar permainan walaupun dilakukan di ruangan berbentuk segi empat, tak bisa dilakukan oleh 4 orang. Permainan itu harus dilakukan 5 orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada yang mengisi tempat kosong ini. Lalu mereka menatap jenazah teman mereka yang terbujur kaku di tengah ruangan. Ya, mereka tak hanya berempat, tapi berlima.